Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Senang berjumpa kembali dalam program Sapaan Firman Gembala yang kita share di setiap hari Kamis ya, untuk menggantikan ibadah tatap muka kita yang memang belum bisa kita lakukan sampai pada saat ini. Namun kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus itu baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Allah Bapa di dalam surga yang boleh terus memelihara setiap kehidupan kami. Mengaruniakan hati yang bijaksana, penuh hikmat di dalam menyikapi setiap aspek kehidupan kami pada hari-hari ini. Kami sangat percaya Tuhan Kau Allah selalu ada bersama dengan kami. Oleh karena itu sapalah kami dengan firman-Mu untuk menguatkan kami, memulihkan, menyembuhkan, bahkan meyakinkan kami bahwa Tuhan Yesus Engkau Allah yang setia dan tidak akan pernah tinggalkan kami. Sehingga kami boleh tetap dikuatkan di tengah berbagai situasi pada saat ini. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Dan kami juga memohon belas kasih-Mu untuk terus memberi kami kuasa-Mu. Bahkan juga mengampuni kami dari berbagai pikiran, perasaan, bahkan kehendak dan tindakan yang tidak berkenan kepadamu. Basuh hidup kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari ini kita akan membaca bersama-sama dari kitab Amsal pasal yang kedua. Amsal pasal yang kedua, yaitu faedah daripada menuntut hikmat. Ya, memang secara sederhana boleh kita katakan hikmat. Ya, hikmat itu adalah karunia Allah. Ya, sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Ya, yang memang tidak kita bisa peroleh dari dunia ini. Ya, hikmat itu lebih dari sekedar pengetahuan, karena memang ya banyak juga pengetahuan ya, apa yang kita tahu yang ternyata salah ya. Nah, jadi kita mulai membaca ya dari Amsal 2 mulai ayat yang pertama ya sampai ayat yang ke-22. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, ketika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu,
dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya, dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam laut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan yang baik dan peliharalah jalan-jalan yang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Di dalam Amsal pasal 2 ini, di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, kita bisa melihat ada sejumlah petunjuk mengenai sikap yang benar terhadap hikmat. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa untuk mendapatkan hikmat harus ada upaya, usaha yang serius, tidak mengenal lelah, selalu bersemangat. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bersedia dan terbuka untuk dipimpin oleh hikmat. Makanya ada istilah orang belajar itu nggak karena di sekolah. Anak-anak sekolah, mahasiswa kadang belajar karena mau ujian tapi sehari-hari jarang belajar Nah, jadi bukan pelajar namanya kalau tidak belajar jadi belajar seumur hidup Gelar-gelar yang kita peroleh itu bukan berarti bahwa menandakan sudah selesai belajar, enggak. Bagi saya semakin banyak gelar, semakin tinggi gelar yang kita raih, itu harus semakin memacu kita semakin giat di dalam belajar. Mohon maaf gelar itu bukan ukuran orang berpendidikan juga. Gelar itu bukan juga ukuran orang berpengetahuan. Karena banyak juga orang nggak belajar bisa dapat gelar. Bisa Nah, jadi mencari hikmat itu harus melibatkan seluruh firman Allah dalam Injil Matius kasihilah Tuhan Allahmu dengan salah satunya segenap pengetahuan, segenap pikiran. Jadi kalau kita mau memperoleh hikmat, kita harus mencarinya dengan melibatkan seluruh pikiran, perasaan, kehendak,
seluruh indera kita, ya, 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 kemauan, ya, dengan sepenuh hati. Ya, kalau orang belajar setengah-setengah hati, ya, itu bisa menyesatkan, ya. Nah, jadi sikap ini akan, ya, dimiliki orang yang tahu, ya, dan orang yang yakin bahwa hikmat yang didasarkan kepada takut akan Tuhan adalah hikmat, ya, yang sangat berharga dalam hidupnya. Jadi yang sangat berharga dalam hidup kita bukan materi, ya, bukan harta kekayaan. Ya. Nah, penulis kitab ini Salomo, ya, suatu kali, ya, pernah, ya, ditawari oleh Tuhan, ya, untuk minta saja apapun, ya, minta saja apapun. Apakah Salomo meminta kekuasaan, kekayaan? Ya. Tidak. Salomo minta apa? Hikmat. Nah, oleh karena itulah tidak heran kalau Salomo itu diakui pada zamannya dan sampai hari ini adalah orang yang paling berhikmat. Ya. Nah, dan hikmat itu dari mana? Sekali lagi bahwa hikmat itu bersumber dari Allah. Sehingga kita perlu menyediakan waktu, ya, untuk, ya, mendengarkan firman dengan cermat, ya, dengan teratur, ya, dan dengan sungguh-sungguh hati membuka, ya, diri untuk firman Tuhan. Nah, kita perlu, ya, membuka hati untuk mempelajari firman Tuhan. Nah, kita butuh waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan saat teduh pribadi, dan terutama kita belajar, ya, untuk melakukan firman Allah setiap hari. Bisa saja orang tahu banyak ayat-ayat Alkitab, tapi bagaimana dengan sikap hidupnya, perilakunya? Ya. Jadi berkat, ya, berkat dari sikap yang berhikmat, ya, maka inilah yang membedakan jalan hidup orang benar, ya, jalan hidup orang berhikmat, ya, itu berbeda dengan jalan hidup orang fasik, ya, orang yang tidak mau, ya, belajar, sehingga tidak memiliki hikmat. Nah, kemudian di dalam ayat-ayat, ya, berikutnya, ya, mulai dari ayat 11, ya. Jadi kalau dari ayat 5 sampai 10 itu bagaimana, ya, dijelaskan bahwa hikmat itu jelas, ya, dari Allah sendiri. Roh Kudus, Yesus itu juga disebut hikmat Allah. Nah, dan dalam kitab Yakobus dikatakan kalau memang kita merasa kurang hikmat, ya, kita harus mintanya kepada Tuhan, ya, karena dialah pusat, ya, sumber. Jadi di dalam ayat yang ke-11 dan seterusnya, di sana kita bisa menemukan, ya, apa yang dikerjakan hikmat dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dikatakan bahwa hikmat akan menuntun kita sehingga kita tidak menempuh jalan kejahatan, ya, tidak berada di kumpulan para pencemooh, tidak berjalan di jalannya orang fasik. Ya. Nah, hikmat akan menguatkan kita sehingga kita tidak tergoda. Ya. Nah, di sini memang disebutkan perempuan jalang, ya. Nah, tapi juga tidak tergoda dengan
laki-laki hidung belang. Ya, nah, kira-kira ya mesti adil lah ya, nanti ibu-ibu wanita kan ya, seolah-olah kalau pria boleh selingkuh, wanita enggak, sama-sama enggak boleh lah ya. Jadi dengan hikmat ya kita akan hidup ya bermoral tinggi ya, bukan cuman ya sekedar berbuat baik dalam pengertian moral ya umum gitu ya. Tidak ya. Tetapi kita akan memiliki moral yang tinggi, luhur, mulia ya. Dan yang pertama ya, kita akan memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Ini kuncinya ya. Jadi siapa berhikmat ya, akan memiliki norma hidup yang sesuai dengan Alkitab. Nah, kalau itu ya firman menjadi panduan dalam hidup kita, ya pastilah kita akan menikmati kebahagiaan. Ya, jadi bahagia itu bukan karena materi ya, enggak lah ya. Itu relatif ya. Tapi juga orang yang melakukan firman juga nggak mungkin nggak diberkati ya, dengan materi ya kan begitu ya. Jadi banyak juga orang yang diberkati dengan berlimpah, tapi karena tidak punya hikmat untuk mengelolanya ya, sehingga kata pepatah ya gunung pun dikeruki ya rata. Tapi kalau orang berhikmat, dia akan bisa mengelola dari apa yang ada padanya, sehingga itu tidak hanya sekedar cukup bagi dirinya, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk sapaan firman-Mu. Tuhan terus tolong kami, karuniakan hikmat bijaksana di dalam kami menempuh di setiap langkah kehidupan kami. Terangi setiap hati kami, naungi dalam setiap kehidupan kami dengan kuat kuasa-Mu, dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bagi saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, Tuhan Kau jamah sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu. Yang susah Tuhan terus memberikan penghiburan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang menghadapi begitu banyak pergumulan dan masalah, Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah jalan keluar buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, salam sehat dan jangan pernah lupa protokol kesehatan. Amin.